به الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberi curahan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sekuat tenaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk senantiasa membekali diri dengan takwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah menegaskan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, kata Allah, berbekallah kalian, karena sesungguhnya perbekalan terbaik bagi kalian ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah kita, satu-satunya manusia yang wajib kita contoh, kita jadikan tauladan, tutur katanya, bahasa tubuhnya, kepribadiannya, dan apapun saja yang keluar darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa-apa yang keluar dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya, melainkan in huwa illa wahyu yuha, adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah sepantasnya, seyogianya, dan sudah sewajarnya bagi kita untuk mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menapaki jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kita menjalankan syariat agama ini. Semoga dengan kita menapaki jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan kita ittiba Nabi, mencontoh apapun yang berasal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dengan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di telaga yang sudah dijanjikan, yang telaga tersebut airnya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu, dan gelas minumnya sebanyak bintang di langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang minum seteguk saja dari telaga tersebut, maka tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Semoga Allah takdirkan kita berjumpa bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di telaga tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala,
Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaksimalkan ibadah maksudnya adalah yaitu kita beribadah berupaya untuk mencontoh sedetail-detailnya atas apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima ataupun tidaknya ibadah seseorang itu adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima tidaknya ibadah seseorang adalah haknya Allah secara mutlak. Namun demikian, sudah sewajarnya bagi kita, hendaknya kita berusaha dengan maksimal, berikhtiar dengan semaksimal mungkin agar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ibadah salat, ibadah yang paling agung. Jangan sampai kemudian ibadah salat kita yaitu dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan yaitu tidak sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab salat ini menegaskan kepada kita agar kita benar-benar mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara salat. Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karenanya, di dalam bab salat hendaknya kita benar-benar mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia ketika mereka sholat, entah mereka sholat sendirian munfarid ataupun mereka sholat secara berjamaah, sebagian mereka yaitu terburu-buru di dalam gerakan sholatnya. Mereka tidaklah ruku kecuali hanya sekejap saja, tidak sampai tulang sulbinya kemudian lurus, tidak tenang, tidak tumakninah. Demikian pula ketika sujud hanya sebatas menyentuh sebentar, hanya sebatas keningnya menyentuh sebentar ke lantai, kemudian dia bangkit lagi. Demikian pula keadaan duduknya terburu-buru, sehingga perkara yang seperti ini adalah perkara yang sebetulnya harus kita perhatikan. Disebabkan apa? Khawatir bahwasanya solat yang kita lakukan apabila model solatnya seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli 60 sanatan." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia sudah salat selama 60 tahun. Salat selama 60 tahun. 60 tahun dia salat, kalau dihitung rakaat yang kita dalam satu hari jumlahnya 17 rakaat kita lakukan di dalam 5 waktu kita salat, berarti selama 60 tahun dia telah salat 367.200 kali rakaat yang dia lakukan. Jadi ada seorang laki-laki yang dia sudah sholat selama 60 tahun, akan tetapi wama tuqbalu lahu sholatun, dan satupun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Nabi melanjutkan sabdanya, la'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujuda. Boleh jadi karena dia menyempurnakan rukuknya, akan tetapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmus sujuda wa la yutimmur ruku'a. Boleh jadi di satu keadaan dia menyempurnakan sujudnya, namun dia tidak sempurnakan rukuknya. Maka yang seperti ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Tidak tumakninah, terburu-buru, tidak sempurna gerakan-gerakannya di dalam salat. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita mengetahui
bahwasanya tumakninah di dalam salat adalah sesuatu yang rukun, dan apabila yang rukun kita tinggalkan, maka salatnya menjadi batal. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terburu-buru dalam salatnya, tidak sempurna gerakan rukuknya, tidak sempurna gerakan sujudnya, tidak sempurna ketika duduk di antara dua sujud, atau gerakan-gerakan yang lain, serba terburu-buru, maka kata Nabi SAW, orang yang semacam ini dikatakan pencuri. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan kepada kita, aswa'an nasi sariqatan, seburuk-buruk curian, seburuk-buruk manusia adalah pencuriannya. Seburuk-buruk manusia adalah pencuriannya, kata Nabi. Alladzi yasriqu salatahu, yaitu orang yang mencuri di dalam salatnya. Seburuk-buruk manusia adalah pencuriannya, yaitu orang yang mencuri di dalam salatnya. Lantas kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, wa kaifa yasriqu salatahu, bagaimana seseorang dikatakan mencuri di dalam salatnya? Qala, Nabi menegaskan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, orang tersebut tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya salatnya di dalam rukuknya dan sujudnya itu tidak tumakninah, serba terburu-buru, ingin cepat selesai, serampangan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara seperti ini sangat banyak kita lihat di antara kaum muslimin, terutama ketika mereka melaksanakan sholat tarawih. Masih ada sebagian kaum muslimin di beberapa daerah yang melakukan sholat tarawih begitu cepat, sampai-sampai 23 rakaat hanya diselesaikan 10 menit. Waliyadzubillah. Tentu ini tidak sempurna, yaitu gerakan-gerakannya di dalam sholat, apalagi bacaan-bacaannya di dalam sholat. Surah Al-Fatihah di dalam sholat adalah merupakan sesuatu yang rukun, yang apabila ditinggalkan maka tidak ada sholat jika tidak ada surah Al-Fatihah di dalamnya, kata Nabi SAW. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita benar-benar perhatikan bagaimana sholat kita, bagaimana ruku kita, bagaimana sujud kita, bagaimana bacaan kita di dalam sholat. Apakah sudah sesuai dengan contoh Nabi SAW? Apakah sudah tumakninah atau belum? Jika belum, mari kita perbaiki dari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal saleh dan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar wasyafi'ul musyaffa' fil mahsyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi mattasalat 'ainun binadhar wa sami'at udhunun bi khabar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala itu, yaitu beliau berdiam diri, duduk di salah satu sujud masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki ke dalam masjid tersebut, dan laki-laki tersebut menunaikan salat sunnah. Kemudian datang menemui Nabi SAW, memberi salam kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang telah salat tadi,
irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, salatlah kamu lagi karena sesungguhnya kamu belum salat. Padahal laki-laki tersebut sebelum mendatangi Nabi, beliau telah salat. Kemudian laki-laki ini kembali salat. Setelah salat datang kepada Nabi mengucapkan salam dan Nabi membalas salamnya. Tetapi di kali yang kedua Nabi SAW tetap saja mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, salatlah kamu karena sesungguhnya kamu belum salat. Lalu di kali yang ketiga laki-laki ini pun kembali salat seperti pada salat yang pertama dan salat yang kedua yang dia lakukan, tidak dia ubah. Kemudian di kali yang ketiga dia pun datang lagi kepada Nabi SAW mengucapkan salam dan Nabi membalas salamnya. Akan tetapi lagi-lagi Nabi mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, salatlah kamu lagi karena ketahuilah bahwa kamu belum salat. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Lalu kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak mampu sholat lebih bagus daripada apa yang kamu lihat tadi. Daripada apa yang kau lihat tadi, maka ajarilah aku ya Rasulullah. Ternyata laki-laki ini yaitu tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Di satu kesempatan dia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Di kesempatan yang lain dia menyempurnakan yaitu rukuknya namun tidak dengan sujudnya, sehingga dia tidak tumaknina di dalam salatnya. Inilah kenapa Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Disebabkan apa? Dia telah salat akan tetapi salatnya itu salah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita benar-benar memperhatikan bagaimana salat kita. Salat bukanlah untuk cepat-cepatan. Salat yang dituntut di dalam salat adalah tumakninah, ketenangan. Ketika kita ruku, tenanglah di dalam ruku sampai kemudian tulang sulbi lurus. Ketika kita sujud, tenanglah di dalam sujud. Bacalah zikir di dalam sujud. Ketika kita berdiri, bacalah sebagian daripada Al-Quran setelah surah Al-Fatihah yang mudah bagi kita untuk membacanya sampai benar-benar tenang keadaan kita ketika berdiri tersebut. Karena sungguh banyak kita perhatikan di masjid-masjid, di musalla-musalla, di tempat-tempat ditegakkannya salat, masih kita melihat beberapa orang yang ketika ruku belum lagi tulang sulbinya lurus, sudah kembali bangkit lagi i'tidal. Ketika i'tidal belum lagi sempurna dia lurus badannya keadaan berdiri, lalu dia kemudian sujud. Ketika sujud, keningnya sebatas hanya menyentuh sebentar saja, kemudian dia duduk di antara dua sujud. La ilaha illallah. Mari kita perbaiki, kita perhatikan keadaan salat kita. Sudahkah salat kita ini sesuai dengan salat yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW? Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga kita menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki diri dalam ibadah dan di dalam amal-amal saleh. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita dan semoga Allah memasukkan kita ke semuanya ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تصوية الصف min tamamis salah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan, karena lurus dan rapatnya saf adalah bagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.